Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 5 BKAUD SD Palembang. Perkenalkan, nama saya Indah Margareta dan dua teman saya yang lain yaitu Arman Nur Hidayanto dan juga Dea Ananda Ratu Mukni. Pada video kali ini kami akan membahas layanan BKAUD SD terkhususnya untuk layanan responsif pada anak usia dini. Simak videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian layanan responsif. Layanan responsif merupakan layanan yang diarahkan untuk membantu anak didik mengatasi masalah yang dihadapi pada saat itu, baik masalah yang berkenaan dengan masalah sosial pribadi dan atau masalah pengembangan pendidikan. Kemudian layanan responsif ini mengandung layanan-layanan yang bersifat penanganan krisis, remediatif, dan preventif. Penanganan krisis adalah bahwa layanan responsif ini digunakan untuk menangani berbagai masalah yang muncul pada anak yang segera diatasi. Kemudian remedi dilakukan dengan memberikan intervensi kepada anak didik yang mungkin telah melakukan pilihan tindakan yang salah atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya. Kemudian preventif, ini dimaksudkan untuk memberikan intervensi kepada anak didik agar mereka terhindar dari pilihan yang tidak tepat atau tidak memadai, atau membawa anak agar mampu untuk menentukan pilihan pada situasi tertentu. Bimbingan bagi anak usia dini terdiri atas 5 bentuk layanan, yaitu layanan pengumpulan data. Layanan ini dimaksudkan untuk menjaring informasi-informasi yang diperlukan guru atau pendamping anak usia dini dalam memahami karakteristik, kemampuan, dan juga permasalahan yang mungkin dialami anak. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan juga pemahaman baik bagi anak maupun bagi orang tua. Untuk anak usia dini yang relatif masih muda, masih sangat sedikit informasi yang diketahui dan juga dipahami anak. Sebaliknya, bagi orang tua, layanan informasi ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Yang ketiga yaitu layanan konseling. Layanan ini dimaksudkan untuk memberi bantuan kepada anak yang diduga memiliki masalah tertentu, baik yang menyangkut masalah pribadi, sosial, atau masalah lainnya. Layanan konseling dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah, yaitu identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, dan juga evaluasi tindak lanjut. Yang keempat yaitu layanan penempatan. Layanan bimbingan yang memungkinkan anak untuk memperoleh penempatan yang tepat dan juga sesuai dengan kondisi dan potensinya. Dan yang kelima yaitu layanan evaluasi dan juga tindak lanjut. Layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan guru atau pembimbing. Tujuan layanan responsif adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Indikator dari kegagalan itu berupa ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri atas perilaku bermasalah atau maladjustment. Tujuan layanan ini dapat juga dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi konseli yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah sosial, pribadi, karir, atau masalah pengembangan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan responsif, di mana yang pertama yaitu pada bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini adalah pemilihan program studi di sekolah sesuai dengan bakat dan minat kemampuan. Lalu yang kedua bidang belajar, di mana bidang belajar ini adalah cara belajar efektif dan cara mengatasi kesulitan belajar. Dan yang ketiga bidang visual, di mana bidang sosial ini adalah cara memilih teman yang baik.
Lalu yang keempat, bidang pribadi. Bidang pribadi ini adalah pembentukan identifikasi, karir, pengenalan, karakteristik, dan lingkungan pekerjaan. Lalu yang kelima, bidang tata tertib di sekolah, di mana pengenalan tata tertib sekolah ini, pengembangan sikap, serta perilaku disiplin. Lalu yang terakhir, bidang narkotika dan perjudian, di mana bidang narkotika ini adalah pengenalan bahaya penggunaan narkoba. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan baru dan juga memberikan informasi yang dapat membantu teman-teman sekalian. Oh iya, jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.